Halo teman-teman, kalian pernah masturbasi nggak sih? Kadang orang hanya sekedar melihat seseorang jalan, di iklan, di sosmed, itu bisa menjadi acuan seseorang melakukan masturbasi loh. Tapi ya kembali lagi tergantung tingkat nafsu seseorang itu sendiri sih. Kama Sutra merupakan teks kuno India dalam bahasa Sanskerta membahas tentang seksualitas, erotisme. Langsung buat acara ini kali ya. Memang banyak yang berasumsi bahwa kegiatan masturbasi ini dinilai negatif. Tapi ya, memang kenyataannya gitu sih. Meskipun begitu, kegiatan masturbasi ini tidak bisa dihindari dari semua orang loh. Nah, sebelum kita mulai bahas soal masturbasi, kalian pernah masturbasi nggak sih? Tapi kita tanya tuh bukan karena kita mau bahas yang jorok-jorok ya, atau bakal bahas yang jorok nih nantinya. Tapi, kita nanti tuh bakal bahas soal masturbasi itu dilarang nggak sih dalam agama Buddha? Sebenarnya, apa sih masturbasi itu? Dan kenapa orang-orang mikirnya langsung ke arah yang jorok ya? Tapi meski begitu, mereka pada tetap suka buat masturbasi sih, kayaknya. Masturbasi adalah tindakan merangsang organ seksual sendiri hingga mencapai tahap orgasme atau kepuasan tersendiri saat memasuki puncaknya. Biasanya dilakukan dengan bantuan bagian tubuh sendiri maupun dengan alat. Wow, memang kedengarannya jorok ya kalau dibahas. Meski begitu, masih saja banyak orang yang suka melakukan masturbasi ini. Nah, dilansir dari grid.id, ada 3 hal nih yang membuat orang melakukan masturbasi ini. Yang pertama nih, jadi pelampiasan emosi. Karena kadang gairah itu bisa muncul secara tiba-tiba pada saat seseorang sedang emosi. Nah, yang kedua, ini karena kebutuhan pribadi atau terobsesi. Kadang orang hanya sekedar melihat seseorang di jalan, di iklan, di sosmed, atau dimanapun itu bisa menjadi acuan seseorang melakukan masturbasi loh. Tapi ya kembali lagi tergantung tingkat nafsu seseorang itu sendiri sih. Nah, yang ketiga nih, alternatif berhubungan intim. Yang namanya hubungan intim di luar pernikahan, dalam agama apapun, itu pastilah dosa. Ya, mungkin masturbasi ini bisa jadi salah satu alternatifnya buat mereka. Mengacu pada Kama Sutra, tapi sebentar deh, apa sih Kama Sutra itu? Kama Sutra merupakan teks kuno India dalam bahasa Sanskerta yang membahas tentang seksualitas, erotisme, dan pemenuhan emosi dalam kehidupan. Langsung buat acara ini kali ya. Oke, mengacu pada Kama Sutra, masturbasi pria disebut seperti mengejar singa. Beberapa orang pada zaman Buddha percaya bahwa masturbasi dapat memiliki efek terapeutik pada pikiran dan juga tubuh. Meskipun sebenarnya Buddha tidak setuju dengan hal ini. Dikemukakan oleh Buddha sebagai suatu metode yang diupayakan oleh manusia untuk mengakhiri duka atau kondisi serba tidak memuaskan dan upaya keluar dari roda samsara. Normalnya, hal ini memerlukan latihan meditasi, serta mengikuti 4 kebenaran mulia dan jalan utama berunsur 8, sebagai suatu cara untuk menundukkan gairah-gairah yang bersama dengan kelima kanda, menyebabkan penderitaan dan kelahiran kembali. Tapi menurut Vinaya, apalagi coba Vinaya? Nah, Vinaya adalah landasan peraturan kumpulan monastik Buddhis atau Sangha, berdasarkan naskah-naskah seperti Vinaya Pitaka. Dalam Sangha Disesa 1, menyatakan bahwa larangan masturbasi pada para biksu berangkat dari kewajiban biksu yang harus menjalankan praktik asketik atau pertapaan. Misalnya, agar dapat mendedikasikan lebih banyak waktu untuk belajar dan bermeditasi, para biksu itu tidak mencari makanan dengan cara bekerja, melainkan mereka menerima makanan dari sumbangan umat. Nah, dengan demikian, masturbasi seorang biksu merupakan hal yang tidak dapat diterima. Memang banyak yang berasumsi bahwa kegiatan masturbasi ini dinilai negatif. Tapi ya, memang kenyataannya gitu sih. Meskipun begitu, kegiatan masturbasi ini tidak bisa dihindari dari semua orang loh. Menurut suatu pengajaran dari Lama Thubten Sopa Rinpoche, adalah penting untuk menahan diri dari hubungan seksual, termasuk masturbasi, segala tindakan yang menyebabkan orgasme, dan sebagainya. Karena hal ini mengakibatkan suatu kelahiran kembali. Ia menjelaskan, secara umum, tindakan yang merupakan kebalikan dari sila tersebut mendatangkan hasil negatif yang berlawanan, menjauhkan kita dari pencerahan, dan membuat kita lebih lama berada di dalam samsara.
Menurut pendapat medis kontemporer, masturbasi itu adalah ekspresi normal dari dorongan seksual dan fisik serta psikologis yang tidak berbahaya, selama tidak menjadi obsesi atau pengganti hubungan seksual biasa. Ya, bila mempunyai pasangan sih ya. Masturbasi tidak melanggar sila ketiga dari Pancasila, dikarenakan Pancasila Buddhis ketiga merujuk ke perbuatan asusila. Ya, kecuali kalian melakukannya di tempat umum sih. Masturbasi tidak dibatasi untuk umat awam, tetapi untuk para anggota sangha. Walaupun tidak melanggar sila ketiga untuk umat awam, akan lebih baik untuk menghindari kebiasaan masturbasi karena dapat meningkatkan sifat tamak akan kenikmatan fisik yang memperlemah kesadaran. Sila ketiga yaitu melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Bagaimanapun, setiap aliran agama Buddha memiliki interpretasi berbeda dalam hal perbuatan asusila. Formulasi etika Buddhis yang paling baik digunakan adalah Pancasila. Sila-sila yang ada merupakan usaha-usaha pribadi yang dilakukan secara sukarela, bukan instruksi atau amanat ilahiyah. Nah, Sang Buddha berkata dalam Upasaka Sila Sutra, jika seorang pria berhubungan seksual di waktu yang tidak tepat, atau di tempat yang tidak sesuai, atau melakukannya dengan bukan perempuan, ya kali ya, masa sama bukan perempuan, atau melakukan dengan perempuan yang bukan istrinya sendiri, atau melakukan masturbasi, tindakan tersebut termasuk dalam tindakan seksual yang salah. Secara umum, alasan kenapa ajaran agama Buddha menganggap masturbasi tidak dianjurkan karena dipandang sebagai masalah bagi orang yang ingin mencapai kebebasan. Nah, mungkin kalian yang sering merasa resah, gundah gulana, dan anxiety sering melakukan kegiatan masturbasi ini ya. Nah, buat kalian nih ya, ada beberapa tips agar kalian terhindar dari kegiatan masturbasi. Hindari situasi atau lingkungan yang memicu hasrat seksual kalian. Misalnya, hindari menonton film atau melihat sosial media yang mengandung unsur seksual yang berlebihan. Lalu, fokus pada aktivitas yang positif dan bermanfaat seperti olahraga, baca buku, ikut kegiatan sosial. Nah, intinya kalian harus berusaha untuk distract ya, biar kalian nggak ngelakuin kegiatan masturbasi ini. Tapi olahraganya ya jangan yang 5 jari dong, sama aja kalau kayak gitu. Jangan terlalu sering menghabiskan waktu sendirian. Coba kalian habisin waktu sama keluarga, sama teman, atau sama pacar kalian nih. Ya, kalau punya sih. Nah, kalau kalian lagi sendirian, jangan juga coba buka situs yang aneh-aneh ya. Apalagi tiba-tiba nge-hail yang aneh-aneh tuh. Terus, yang paling penting nih ya, jangan terlalu sering pegang kemaluan kalian ya. Nah, pada intinya, kalian coba hindari kegiatan 5 jari ini sebisa mungkin ya. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau kalian ada yang mau kasih revisi, pertanyaan atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kita akan diskusikan bareng-bareng kok guys. Nah, pastinya jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian nggak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!